Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian depan rumahnya ya. Di sini terlihat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya sampai ujung sana, sampai teras. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hiasnya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur. Namun karena Wonosobo ya sedang keadaan agak mendung, jadi tanaman-tanaman hiasnya terlihat seger-seger banget ya. Dan tidak hanya tanaman hiasnya yang terlihat seger, namun meskipun berada di pinggir jalan raya, keadaannya di sini benar-benar bersih. Keren banget ya. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar rajin untuk merawat tanaman hiasnya. Ini ya. Keren banget ya ketika bisa melihat tanaman hias yang tumbuh dengan baik, kemudian keadaan halaman ataupun terasnya bersih, ini menambah keindahannya. Dan pada bagian depan ini ada beberapa tanaman hias, diantaranya ada tanaman hias, ada krokot salju, kemudian juga ada tanaman hias bunga pentas, kemudian pada bagian depannya di sini ada tanaman hias euforbia. Dan ada beberapa jenis tanaman hias lainnya. Ada lidah buaya juga. Kemudian juga ada tanaman hias begonia lilin merah. Kemudian juga ada rex silver. Ada tapel kuda juga. Kemudian ada begonia rex wallet ataupun brevirimosa. Nah, di sini ya, ini sebenarnya tanaman hias ini ketika dilakukan pemangkasan, ini akan terlihat cantik karena pada bagian bawahnya di sini sudah memunculkan banyak sekali tunas-tunas baru yang terlihat sangat segar-segar sekali. Dan alangkah baiknya ketika sudah terlihat batang tanaman yang seperti ini ya. Ini ada banyak banget. Ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan dan dilakukan budidaya. Selain nantinya juga akan terlihat cantik, namun hasil pangkasan ini juga pastinya akan menjadi satu tanaman begonia yang baru ya. Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian terasnya. Di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada philodendron centong. Nah ini ya, ini keadaan untuk jenis tanaman hias philo ini. Yang jelas ini banyak asupan cahaya matahari ya, ketika sedang kemarau, yang menjadikan pada bagian daunnya seperti ini. Kemudian juga ada sekitar 3 pot tanaman hias Desember. Di sini terlihat bagus-bagus sekali, terlihat segar. Memang ya secara karakter tanaman hias itu memiliki daya tahan terhadap asupan cahaya matahari yang berbeda-beda ya, kebutuhan cahaya matahari yang berbeda-beda, yang menjadikan beberapa tanaman hias memang benar-benar aman ketika mendapatkan asupan cahaya matahari. Dan beberapa lainnya seperti ini mengalami kerusakan. Dan kemudian pada bagian atasnya di sini ada beberapa tanaman hias, ada wijaya kusuma. Di sini terlihat rimbun-rimbun sekali. Dan juga ada tanaman hias aglonema bikroy. Di sini juga keadaan warna daunnya ya. Di sini agak kusam. Dan perlu ketelatenan ya, agar pada bagian daun tanaman hias ini tetap bagus, tetap baik, tidak robek, tidak dimakan ulat seperti ini. Ini mengontrol hal seperti ini juga sangat penting ya. Dan keadaannya di sini juga rimbun. Padahal media tanam yang digunakan di sini juga hanya tanah ya. Dan tidak begitu lembab. Karena terkadang untuk media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias aglonema ya,
ketika sedang seperti ini cukup ya, keadaan medianya tidak terlalu lembab ataupun tidak terlalu kering. Ini malah membuat pada bagian batang tanaman tersebut itu aman ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea, Meranti Bali ataupun Triostar. Ini juga terlihat segar, terlihat bagus banget. Dan saya bakalan beralih ke bagian teras dalam. Di sini ada beberapa jenisnya, di antaranya ada tanaman hias Sansevieria Monshine, kemudian juga ada ekor tupai, kemudian juga ada tanaman hias pakis import, atau ada yang punya juga pakis semut. Ada Aglonema yang mutasi hijau. Dan untuk penggunaan media tanamnya ya, di sini sepertinya hanya menggunakan media tanam tanah saja, tanpa adanya campuran pupuk ataupun sekam. Termasuk untuk jenis tanaman hias zigzag juga. Untuk koleksinya benar-benar banyak sekali di sini. Jadi terlihat asri ya, ketika halaman rumah ataupun teras itu banyak tanaman hias seperti ini. Di bagian atasnya di situ ada tanaman hias gantung seperti ada sekulen. Kemudian juga ada tanaman hias sirih joy. Di bagian atasnya di sini ada rak yang ditaruh dengan beberapa jenis tanaman hias. Di antaranya di bagian atas di situ didominasi jenis tanaman hias Sansevieria. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada sirih yang lemon. Kemudian juga ada bambu Jepang. Ada Aglonema juga, ada Kalandiva. Kemudian juga ada zigzag. Keren banget ya. Di setiap sudut yang ada hanya tanaman hias seperti ini. Kemudian juga di sini terdapat tanaman hias, ada Aglonema. Ini rimbun banget. Dan saya bakalan beralih ke bagian sebelahnya. Cantik banget. Ada bunga pentas, ada adenium juga, kamboja Jepang. Dan di sini saya bakalan kasih tip ya, bagaimana cara menjadikan tanaman hias adenium ini ataupun kamboja Jepang ini banyak memunculkan batang-batang ataupun ranting-ranting seperti ini. Ini alangkah baiknya ketika baru saja mempunyai tanaman hias adenium ini dan hanya mendapati satu batang, ini alangkah baiknya dipangkas. Karena apabila dilakukan pemangkasan itu akan memudahkan memunculkan tunas baru. Namun ketika akan dibiarkan saja tanpa adanya pemangkasan, maka batang dari tanaman hias adenium ini juga akan tidak bertambah ya. Keren banget ya untuk koleksi tanaman-tanaman hiasnya. Ada tanaman hias bromelia juga. Banyak banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya dan perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.